Halo teman-teman, tahu nggak sih? Asia Selatan merupakan wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia. Negara apa aja sih yang ada di Asia Selatan? Negara yang termasuk dalam Asia Selatan adalah Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Kalian penasaran nggak sih sama sejarahnya? Mari kita bahas selengkapnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dinda Dewi Rasati. Aku dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah Sambuk 2025. Di sini aku akan membahas dua buku. Yang pertama itu adalah Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan yang ditulis oleh Bapak Nur Cengki Ibrahim, dan buku yang kedua adalah Dinamika Sejarah Asia Selatan yang ditulis oleh Bapak Suwarno. Kita akan membahas buku yang pertama, yaitu buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan. Penasaran nggak sih? Mari kita simak video selanjutnya. Di kawasan Asia Selatan, terdapat tiga agama besar, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Mereka berkembang dan saling memengaruhi. Hindu merupakan agama tertua di India yang melahirkan sistem kasta dan tradisi yang masih terasa hingga saat ini. Lalu Buddha muncul sebagai ajaran yang menolak sistem kasta dan lebih menekankan pada keseimbangan batin dan kedamaian. Agama Buddha kemudian menyebar keluar India hingga ke Asia Timur dan Tenggara. Setelah itu India masuk melalui jalur perdagangan dan penaklukan, yang dimana membawa pengaruh besar terhadap budaya, seni, arsitektur, dan politik, terutama pada masa lahirnya kerajaan Islam di India. Ini menunjukkan bahwa keberagaman agama di Asia Selatan menjadi salah satu ciri utama kehidupan sosial dan keberagaman sejarah di Asia Selatan. Selanjutnya kita masuk ke sejarah utama Asia Selatan, yang dimana kita tahu pada masa kuno terdapat peradaban lembah Indus yang kita ketahui sebagai peradaban tertua di dunia. Kemudian, lahir kerajaan besar seperti Maurya dan Gupta yang membawa masa keemasan Hindu dan Buddha. Memasuki masa pertengahan, pengaruh Islam semakin kuat setelah berdirinya Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal yang membawa sistem pemerintahan yang terpusat dan juga membawa arsitektur yang megah seperti Taj Mahal. Pada masa modern, bangsa Eropa, terutama Inggris, datang untuk menjajah dan menguasai kawasan Asia Selatan. Dari penjajahan itu membawa pengaruh besar terhadap bidang politik, sosial, dan ekonomi. Ini merupakan sejarah umum dan menjadi dasar tentang pemahaman bagaimana Asia Selatan mengalami perubahan dari masa ke masa, hingga menjadi kawasan modern seperti sekarang. Selanjutnya kita akan membahas negara-negara yang ada di Asia Selatan. Yang pertama itu adalah India. Kita akan membahas sejarah India. Pada masa kuno, India menjadi pusat lahirnya dua agama besar, yaitu Hindu dan Buddha, dan berkembangnya peradaban Indus yang terkenal dalam bidang pertanian dan perdagangan. Pada masa pertengahan ditandai oleh berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Maurya dan Gupta. Kerajaan ini membawa kemakmuran serta kemajuan ilmu pengetahuan. Setelah itu, pengaruh Islam masuk dan membawa kekuasaan besar seperti dinasti Delhi dan Kekaisaran Mughal yang meninggalkan warisan budaya yang megah. Pada masa modern, India dijajah oleh Inggris selama hampir 2 abad dan merdeka pada tahun 1947. Kemerdekaan India dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Mahatma Gandhi, yang dimana dia memperjuangkan kebebasan dengan cara damai. Nah, di sini menekankan bahwasannya India itu menjadi pusat sejarah dan kebudayaan di Asia Selatan. Yang kedua adalah sejarah Pakistan. Sebelum merdeka, Pakistan dan India berada di bawah kekuasaan Inggris. Setelah kepergian Inggris pada tahun 1947, wilayah ini dibagi menjadi dua negara yang mengikuti berdasarkan agama, yang dimana India dengan mayoritas Hindu dan Pakistan dengan mayoritas Islam.
Tokoh utama pendiri Pakistan adalah Muhammad Ali Jinnah, yang dimana dia memperjuangkan negara bagi umat Islam supaya dapat hidup sesuai keyakinan. Sejak awal berdiri, Pakistan mengalami banyak permasalahan, terutama konflik terhadap perbatasan dengan India dan juga konflik dalam negeri. Ini menggambarkan bahwa lahirnya negara Pakistan dipengaruhi oleh perbedaan agama dan identitas nasional yang kuat di Asia Selatan. Yang ketiga adalah sejarah Bangladesh. Bangladesh awalnya adalah bagian dari Pakistan yang biasa disebut Pakistan Timur. Namun, karena adanya perbedaan bahasa, budaya, dan kebijakan politik yang tidak adil, rakyat di Pakistan Timur merasa tertindas oleh sistem pemerintahan yang berada di pusat, yaitu Pakistan Barat. Akibatnya, terjadi Perang Kemerdekaan pada tahun 1971 yang dimana melahirkan negara baru yang bernama Bangladesh. Setelah merdeka, Bangladesh menghadapi banyak tantangan, terutama tantangannya itu kemiskinan, bencana alam, dan politik. Tetapi Bangladesh tetap berjuang untuk memperjuangkan negaranya. Ini menunjukkan semangat rakyat Bangladesh untuk memperjuangkan identitas dan kemerdekaan negara mereka sendiri. Yang keempat adalah sejarah Sri Lanka, yang dimana pada zaman kuno Sri Lanka dihuni oleh dua kelompok besar, yaitu yang pertama adalah etnik Sinhala dan yang kedua adalah etnik Tamil. Pada masa lalu, Sri Lanka sudah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan kemudian dijajah oleh Belanda, Portugis, dan Inggris. Setelah merdeka, Sri Lanka mengalami konflik antara etnis Sinhala yang mayoritas dan etnis Tamil yang minoritas. Konflik ini berlangsung lama dan menimbulkan perang saudara. Namun, seiring berjalannya waktu, Sri Lanka mulai menciptakan kedamaian agar dapat membangun negaranya kembali. Nah, dari sejarah Sri Lanka tadi, kita bisa melihat bahwasannya keberagaman etnis itu bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, tapi bisa juga menimbulkan masalah atau perpecahan jika tidak ada toleransi. Yang kelima adalah sejarah Maladewa. Maladewa merupakan negara kepulauan kecil yang berada di Samudra Hindia. Sejak dahulu, Maladewa dikenal sebagai tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari Arab dan Asia. Agama Islam menjadi agama resmi di Maladewa sejak abad ke-12. Meskipun negara ini kecil, tetapi memiliki budaya yang sangat unik dan masyarakat yang religius. Dalam masa modern, Maladewa menjadi salah satu tempat pariwisata karena memiliki laut yang sangat indah. Namun, negara ini juga menghadapi ancaman yang sangat serius, yaitu perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut. Dari sejarah Maladewa, kita bisa melihat bahwa negara tidak menentukan besarnya peran dalam sejarah dan kebudayaan. Yang keenam adalah sejarah Nepal, yang dimana Nepal ini merupakan negara yang berada di pegunungan Himalaya dan terkenal karena tempat lahirnya Siddhartha Gautama yang merupakan pendiri agama Buddha. Sejak dahulu, Nepal dikuasai oleh berbagai kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian bersatu dan dipimpin oleh Prithvi Narayansah pada abad ke-18. Sistem pemerintahannya bertahan cukup lama sebelum akhirnya berubah menjadi sistem demokrasi modern. Masyarakat Nepal hidup dalam perpaduan antara agama Hindu dan Buddha yang berjalan berdampingan. Dari sejarah Nepal dapat digambarkan bahwa Nepal merupakan negara yang religius dan damai, meskipun banyak menghadapi tantangan seperti politik dan juga bencana alam karena kondisi geografisnya.
Yang ketujuh adalah sejarah Bhutan. Bhutan dikenal sebagai kerajaan kecil yang menjaga tradisi dan kebudayaan Buddha yang sangat ketat. Negara ini jarang terbuka terhadap pengaruh luar dan tetap mempertahankan identitasnya dengan kebijakan Gross National Happiness yang menilai kejayaan negaranya itu dari kebahagiaan masyarakatnya, nggak cuma hanya kekayaan ekonomi saja. Meski perlahan membuka diri terhadap dunia modern, Bhutan tetap mempertahankan gaya hidup yang sederhana, damai, dan selaras dengan alam. Nah, dari sejarah Bhutan menunjukkan bahwa sebuah negara kecil dapat menjadi contoh dalam menjaga keseimbangan antara modernisasi dan nilai budaya. Secara keseluruhan, buku ini menggambarkan bahwa Asia Selatan adalah kawasan dengan sejarah yang panjang, kehidupan penuh warna, dan juga warisan budaya yang sangat banyak. Setiap negara yang ada di kawasan Asia Selatan memiliki kisah perjuangan dan identitas yang berbeda-beda, tetapi mereka saling terhubung oleh akar sejarah yang sama. Baik, sekarang kita akan membahas buku yang kedua, yaitu buku Sejarah Dinamika Asia Selatan yang ditulis oleh Bapak Suwarno. Kita akan membahas secara menyeluruh tentang sejarah dan perkembangan Asia Selatan yang meliputi negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. Penasaran dengan sejarahnya? Mari kita simak video selanjutnya. Asia Selatan memiliki kondisi geografis yang unik dan sangat berpengaruh terhadap sejarahnya. Wilayah ini diapit oleh pegunungan Himalaya di utara dan Samudra Hindia di selatan. Keadaan alam seperti Sungai Indus dan Gangga menjadi sumber kehidupan sekaligus pusat peradaban bagi masyarakatnya. Letak strategisnya menjadikan kawasan ini sebagai jalur penting perdagangan antara Asia Tenggara, Asia Timur, Tengah, dan Afrika Timur. Dari segi budaya, kondisi alam yang subur dan iklim yang mendukung turut membentuk kehidupan agraris dan spiritual masyarakatnya yang kemudian melahirkan peradaban besar. Peradaban tertua di Asia Selatan adalah peradaban Lembah Sungai Indus yang berkembang sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi dengan pusat-pusat kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro. Peradaban ini menunjukkan tingkat kemajuan tinggi dalam tata kota, sistem saluran air, serta aktivitas perdagangan dengan wilayah lain seperti Mesopotamia. Setelah peradaban ini runtuh, datanglah bangsa Arya dari Asia Tengah yang membawa bahasa Sanskerta, agama Weda, dan sistem kasta. Dari sinilah terbentuk dasar kebudayaan India yang kemudian melahirkan agama Hindu dan menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat India kuno. Dalam perkembangan berikutnya, Buddha muncul sebagai reaksi terhadap sistem kasta dan ritualisme yang kaku dalam agama Hindu. Masa keemasan peradaban India terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Maurya, khususnya di bawah Raja Asoka. Pada masa itu, India mencapai kejayaan dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan, serta agama Buddha mulai menyebar keluar Hindia hingga ke Asia Tenggara. Setelah itu, masa pemerintahan kerajaan Gupta menjadi puncak kebangkitan kebudayaan iklasi India dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Tokoh-tokoh besar seperti Aryabhata dan Kalidasa muncul pada masa ini dan memberikan kontribusi besar bagi kebudayaan dunia. Masuknya Islam ke Asia Selatan dimulai pada abad ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan dan penaklukan militer. Pengaruh Islam semakin kuat dengan berdirinya Kesultanan Delhi pada tahun 1206 dan mencapai puncaknya pada masa Kekaisaran Mughal yang didirikan oleh Babur pada 1526 Masehi. Pada masa pemerintahan Akbar Agung, Kekaisaran Mughal mencapai masa kejayaan yang ditandai dengan toleransi beragama,
kemajuan seni, serta kemakmuran ekonomi. Arsitektur Islam India yang megah seperti Taj Mahal menjadi simbol kejayaan budaya pada masa itu. Namun, seiring waktu, kekuasaan Mughal melemah dan menjadi sasaran kekuatan kolonial Eropa yang mulai masuk ke wilayah India. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa dimulai oleh Portugis, lalu disusul oleh Belanda, Prancis, dan akhirnya Inggris. Inggris menjadi kekuatan kolonial paling dominan melalui East India Company dan kemudian menjadikan India sebagai koloni resmi setelah pemberontakan Sepoy tahun 1857. Masa penjajahan Inggris membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Asia Selatan, yang dimana di satu sisi Inggris memperkenalkan sistem pendidikan modern, pembangunan infrastruktur, dan administrasi baru. Namun di sisi lain, penjajahan juga menyebabkan kemiskinan, eksploitasi ekonomi, serta kerusakan tatanan sosial tradisional. Kondisi ini mendorong munculnya gerakan kebangkitan nasional yang menuntut kemerdekaan. Gerakan kemerdekaan India ini dipelopori oleh beberapa tokoh-tokoh besar seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Gandhi memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur damai dengan prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan. Sedangkan Nehru menekankan pentingnya kemandirian politik dan ekonomi. Di sisi lain, Jinnah memperjuangkan terbentuknya negara terpisah bagi umat Islam, yaitu Pakistan. Setelah perjuangan panjang, pada tahun 1947, Inggris akhirnya memberikan kemerdekaan kepada India dan Pakistan. Namun, peristiwa pemisahan ini menimbulkan konflik besar, terutama pada wilayah Punjab dan Kashmir, yang menimbulkan penderitaan dan perpecahan antar umat beragama. Pasca kemerdekaan, negara-negara di Asia Selatan menghadapi berbagai tantangan baru. India berkembang menjadi negara demokrasi terbesar di dunia dengan kemajuan di bidang teknologi dan pendidikan. Sedangkan Pakistan sering mengalami pergantian rezim militer dan ketegangan politik. Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan setelah Perang Kemerdekaan tahun 1971. Sementara itu, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan mengalami transformasi politik menuju sistem demokrasi modern, meskipun masih menghadapi masalah etnis, ekonomi, dan sosial. Secara umum, negara-negara di kawasan ini masih berjuang menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan modernisasi. Dan di akhir, buku ini menyoroti isu-isu kontemporer di Asia Selatan seperti konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan, persoalan Kashmir, serta upaya kerjasama regional melalui organisasi SAARC atau yang biasa kita sebut SORT, ASEAN Association for Regional Cooperation. Globalisasi dan modernisasi juga membawa tantangan baru bagi masyarakat Asia Selatan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah perkembangan zaman. Di sini penulis menegaskan bahwa sejarah Asia Selatan merupakan cerminan dari perjalanan panjang peradaban manusia yang penuh dinamika dan perubahan. Kawasan ini tidak hanya memiliki warisan budaya yang kaya, tetapi juga memainkan peran penting dalam politik dan ekonomi dunia. Secara keseluruhan, buku Dinamika Sejarah Asia Selatan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor geografis, budaya, agama, dan politik saling berinteraksi membentuk sejarah kawasan tersebut. Buku ini sangat bermanfaat bagi pelajar dan mahasiswa yang mempelajari sejarah Asia karena mampu menggambarkan hubungan antara masa lalu dan masa kini secara jelas dan terstruktur. Untuk perbandingan, buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan yang diterbitkan oleh Bapak Nurjengki Ibrahim menitik beratkan pembahasannya pada perkembangan masing-masing negara di kawasan Asia Selatan secara terpisah seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan. Buku ini menjelaskan bagaimana setiap negara memiliki latar belakang sejarah, kondisi geografis, dan kebijakan politik yang berbeda, namun tetap saling terhubung melalui akar budaya, agama, dan sejarah kolonial yang sama. Fokus utamanya terletak pada perubahan politik dan sosial di setiap negara.
Eh, Misalnya, bagaimana India berkembang menjadi negara demokrasis besar, bagaimana Pakistan terbentuk karena perbedaan agama, serta bagaimana Bangladesh muncul setelah konflik panjang dengan Pakistan. Buku ini bersifat analisis karena menjelaskan dinamika pemerintahan, konflik, serta tantangan modernisasi yang dihadapi negara-negara tersebut hingga saat ini. Gaya penulisannya juga lebih menekankan hubungan antara sejarah dan kondisi kontemporer, sehingga pembaca dapat melihat dampak sejarah terhadap situasi politik dan ekonomi modern di kawasan tersebut. Sedangkan buku Dinamika Sejarah Asia Selatan yang ditulis oleh Bapak Suwarno, dia lebih fokus pada perjalanan sejarah kawasan Asia Selatan secara menyeluruh dan kronologis. Buku ini dimulai dari masa peradaban awal di lembah Sungai Indus, berkembangnya ajaran Hindu dan Buddha, berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Maurya, Gupta, Delhi, dan Mughal, hingga masa penjajahan Inggris dan kemerdekaan negara-negara modern. Penulis menyoroti dinamika sosial dan budaya yang membentuk identitas kawasan Asia Selatan, termasuk pengaruh agama, sertifikasi sosial seperti sistem kasta, serta hubungan antar bangsa di wilayah tersebut. Buku Bapak Suwarno menjelaskan bagaimana berbagai kekuasaan yang silih berganti baik Hindu, Buddha maupun Islam telah menciptakan warisan budaya yang kaya dan kompleks. Sedangkan bukunya Pak Nurjengki yang lebih menyoroti kondisi masing-masing negara secara individual, buku Suwarno lebih menekankan pada kesatuan sejarah kawasan Asia Selatan sebagai suatu wilayah yang memiliki perjalanan panjang dan saling memengaruhi antara satu dengan yang lain. Dari segi pendekatan, buku Bapak Nurjengki menggunakan pendekatan negara dan politik, di mana analisisnya lebih fokus pada identitas sosial, sistem pemerintahan, dan perkembangan politik modern. Sedangkan buku Bapak Suwarno menggunakan pendekatan historis dan budaya yang menjelaskan bagaimana akar sejarah dan tradisi masa lalu membentuk kondisi Asia Selatan masa kini. Buku Bapak Nurjengki sangat berguna untuk memahami situasi geopolitik dan hubungan internasional antar negara di Asia Selatan. Sementara buku Bapak Suwarno lebih membantu pembaca memahami latar belakang sejarah panjang yang menjadi dasar pembentukan masyarakat dan peradaban di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, kedua buku ini saling melengkapi, yang dimana buku Dinamika Sejarah Asia Selatan memberikan gambaran historis yang mendalam dan menyeluruh tentang asal-usul perkembangan kawasan, sedangkan buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan menampilkan hasil dari dinamika tersebut dalam bentuk yang modern yang kita kenal sekarang. Dengan membaca keduanya, seseorang bisa memahami Asia Selatan tidak hanya sebagai wilayah dengan sejarah panjang dan kebudayaan besar, tetapi juga sebagai kawasan yang terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial di masa modern. Selesai sudah materi kita. Terima kasih sudah menonton, dan semoga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat, dan sampai jumpa pada pembahasan sejarah berikutnya.